untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Fahrudin, salah satu dosen dari Fakultas Hukum Universitas Islam Asy-Syafi'iyah dari program studi Strata 1 Ilmu. Perkenalkan, saya kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Sosiologi Hukum. Metode yang saya gunakan dalam proses pengajaran adalah metode DIA atau Delivery, Impression, and Assessment. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dari mata kuliah Sosiologi Hukum. Sosiologi Hukum merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 pada program studi ilmu hukum di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Dalam mata kuliah ini, materi yang dijadikan sebagai basis kajian adalah relasi antara hukum dan masyarakat. Secara garis besar, mata kuliah ini menyajikan muatan kajian mengenai pengintegrasian aspek-aspek sosiologis atau kemasyarakatan di dalam hukum, baik pada tataran pembentuk peraturan maupun pada tataran menegakkannya di Indonesia. Kemampuan yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta kuliah ini adalah kemampuan untuk menjembatani aspek-aspek sosial yang terjadi di tengah masyarakat dengan ilmu hukum. Selain itu, dengan memperhatikan tugas struktur yang diberikan kepada mahasiswa, juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menulis esai secara singkat. Kompetensi yang diharapkan pada mata kuliah Sosiologi Hukum, mahasiswa dapat memperhatikan aspek-aspek sosial dalam pembentukan peraturan dan proses penegakan hukum. Mata kuliah Sosiologi Hukum memiliki bobot sebesar 2 satuan kredit semester yang ditempuh selama 1 semester. Bahasa pengantar yang saya gunakan dalam proses pembelajaran adalah bahasa Indonesia. Dalam mata kuliah Sosiologi Hukum, materi yang akan disampaikan antara lain mengenai dasar-dasar perkembangan sosiologi hukum serta karakter objek dan kegunaan sosiologi hukum, pemikiran dari para filsafat hukum dan ilmu hukum serta sosiologi hukum yang mempengaruhi terbentuknya sosiologi hukum. Negara merupakan organisasi sosial yang rasional berikut dari sistem pemisahan kekuasaan sebagai bentuk pembagian kerja. Ya, selanjutnya materi di sesi keempat adalah 4 aliran pembentukan hukum. Ada juga faktor-faktor sosiologis yang dapat mempengaruhi pembentukan hukum, aspek-aspek sosiologis sekaligus bentuk dan partisipasi masyarakat yang diakomodasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta pemikiran para sarjana mengenai partisipasi masyarakat dalam bentuk permohonan pengajuan pengujian undang-undang. Materi tentang teori dan konsep mengenai hukum dan pengendalian sosial, teori tentang konsep pengendalian sosial dan penyelesaian konflik sosial, serta faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum atau law enforcement.
Di pertemuan terakhir akan dibahas juga tentang hubungan budaya hukum, sanksi, bentuk kepatuhan hukum, serta hubungan kesadaran hukum dengan kepatuhan hukum mengenai konsep hukum dan perubahan sosial. Pada mata kuliah Sosiologi Hukum, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan ini yang diharapkan adalah agar mahasiswa mampu mengkonstruksikan hasil pengamatan fenomena sosial, gejala hukum atau law in action di dalam masyarakat secara objektif dan holistik. Mahasiswa juga diharapkan mampu memahami hubungan institusional antara masyarakat, negara, dan hukum. Mahasiswa juga diharapkan bisa memahami konsep teori dan prinsip-prinsip sosiologi hukum dalam pembentukan hukum. Dan yang terakhir, mahasiswa diharapkan juga mampu menguasai konsep teori dan prinsip-prinsip peran hukum dalam tata kehidupan bermasyarakat. Dalam mata kuliah Sosiologi Hukum, saya menggunakan referensi yang digunakan dalam mata kuliah Sosiologi Hukum ini antara lain bukunya karangan Profesor Dr. Sarjono Sukanto, buku yang berjudul tentang Sosiologi Hukum dalam Masyarakat. Ini adalah buku utama yang dijadikan referensi. Kemudian juga saya menggunakan e-book Sosiologi Hukum karangan Dr. Fitriyatus Solihah, SHMH sebagai sumber pustaka lain, ya, dan juga beberapa sumber pustaka lain yang dijadikan referensi pada mata kuliah ini. Sistem pembelajaran di mata kuliah Sosiologi Hukum dilaksanakan secara sinkronis atau sinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang menggunakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran, yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, penugasan yang berupa penugasan studi kasus yang terjadi di masyarakat. Pembelajaran mata kuliah Sosiologi Hukum ini dilakukan selama kurang lebih 16 kali pertemuan. 7 pertemuan pertama sebelum UTS, kemudian dilanjutkan 7 pertemuan berikutnya dilakukan sebelum UAS. Sedangkan metode pembelajaran yang digunakan bergantung pada bahan kajian atau materi pembelajaran yang disampaikan. Misalnya seperti dalam pertemuan sebelum UTS itu menggunakan metode learning, dan pertemuan sebelum UAS ini biasanya saya berfokus pada diskusi kelompok dan penyelesaian studi kasus. Evaluasi hasil pembelajaran mata kuliah Sosiologi Hukum didapat dari penilaian hasil belajar yang merupakan penggabungan dari skor yang diperoleh dengan pembobotan antara lain presensi atau kehadiran, itu bobotnya 10%, ada kuis yang dijadikan juga penilaian itu 5%, kemudian tugas individual ya itu mempunyai bobot sekitar 15%, tugas kelompok atau project outcome itu 20%, dan nilai UTS serta yang terakhir adalah nilai UAS ya. Jadi total pembobotan hasil evaluasi pembelajaran secara maksimal di angka 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah Sosiologi Hukum untuk mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, program studi S1 Ilmu Hukum. Berikut
merupakan cuplikan dari sebuah proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai perkuliahan pertama ya. Ini perkuliahan pertama di mata kuliah Sosiologi Hukum ya. Kuliah pertama ini LPS, kalian sudah bisa lihat sendiri di LMS ya, di Smart Kampus S5. Jadi itu materi-materi yang akan diajarkan selama di semester genap ini, semester 2. Jadi sudah semester 2, belajarnya makin semangat ya, supaya ke depan kita bisa lebih memahami konteks mata kuliah yang akan diajarkan di semester-semester yang akan datang. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, mari sama-sama kita berdoa ya. Allah hadiniyah wa niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Doa ya tidak akan berhenti kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga perkuliahan hari ini bisa membawa berkah dan menambah keilmuan kita. Oke. Mata kuliah ini ya di semester 2 nanti kita akan 16 kali pertemuan ya selama satu semester. 7 kali pertemuan di awal, kemudian UTS, kemudian 7 kali pertemuan lagi di setelah itu baru UAS ya. Ada beberapa tugas yang akan nanti kita sepakati di kontrak kuliah hari ini ya. Yang pertama nanti ada kuis ya, penilaian kuis itu nanti ada secara interaktif. Biasanya saya tembak saja siapa mahasiswa yang akan menjawab kuis. Yang kedua ada tugas struktur ya, tugas terstruktur. Tugas terstruktur ini ada tugas perorangan dan tugas kelompok di selama perkuliahan ya. Yang ketiga ada UTS dan ada UAS ya. Itu penilaian yang akan dilakukan di mata kuliah Sosiologi Hukum. Oke, kita mulai dengan pertemuan pertama. Jadi pengertian dan ruang lingkup serta manfaat sosiologi hukum. Ini pembahasan kita di pertemuan kali ini. Ya. Jadi pengertian, ruang lingkup, manfaat, objek ini akan dibicarakan di awal pertemuan pertama dan kedua. Oke. Capaian pembelajaran mata kuliah ya di sini kalian mahasiswa diharapkan menganalisa sebuah konsep teori dan prinsip-prinsip sosiologi hukum dalam proses pembentukan hukum. Yang kedua di pertemuan kali ini ya subcapaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep sosiologi hukum ya. Ada 4 materi yang akan saya sampaikan di pertemuan hari ini. Ya, yang pertama latar belakang lahirnya sebuah sosiologi hukum. Yang kedua definisi sosiologi hukum. Kemudian objek dan kegunaan kenapa kita mampu menganalisis penerapan hukum di dalam masyarakat. Nah, itu yang pertama. Ya, jadi kita diharapkan mahasiswa mampu untuk menganalisis dan apa? Menganalisis penerapan hukum dan juga menerapkan. Selaku mahasiswa kita harus menerapkan hukum itu di dalam masyarakat. Yang kedua apa? Mengetahui efektivitas dari hukum tersebut. Ya. Bagaimana efektivitas sebuah peraturan di minggu yang akan datang? Minggu kedua ada tugas yang harus kalian cari
Ya, yang pertama, apa yang Anda pahami tentang sosiologi hukum dan apa pentingnya mempelajari sosiologi hukum? Yang kedua, uraikan manfaat mempelajari sosiologi hukum dan berikan contohnya. Ya. Yang ketiga, jelaskan bagaimana sejarah lahirnya atau munculnya sosiologi hukum, ya, hingga akhir pada perkembangannya di Indonesia. Ya, nanti tugasnya dikumpul di Cvmark atau di GCR, Google Classroom. Ini ada referensi yang kalian bisa jadikan acuan bagaimana untuk menjawab tugas hukum. Ya, di atas. Ajak untuk terjun ke masyarakat, mencari data bagaimana fenomena sebuah peraturan ini berlaku efektif atau tidak di masyarakat, melihat fenomena yang terjadi di masyarakat. Ya. Yang keempat adalah mampu mempetakan. Jadi kita memetakan ini masalahnya apa, masalah ini apa, masalah ini apa. Masalah hukum yang berkembang ini sangat mempengaruhi bagaimana sosiologi hukum itu bisa berkembang. Yang kedua, ilmu hukum sendiri, ilmu hukum sendiri, dan sosiologi yang kajiannya berorientasi pada hukum. Jadi sosiologi yang berorientasi pada hukum, ya. Nah, sosiologi hukum ini adalah apa tadi? Caheri, silakan. Sosiologi hukum itu apa? Cabang dari ilmu pengetahuan sosial. Terus? Hanya sampai situ? Hukum dalam konteks sosial, mempelajari secara analisis dan empiris, pengaruh timbal balik antara hukum dengan gejala sosial ini. Oke, jadi dia mempelajari pengaruh timbal balik antara perilaku masyarakat dengan hukum. Ya, ini bisa dipahami ya. Nah, sosiologi hukum merupakan suatu disiplin ilmu atau ilmu hukum yang baru dikenal sekitar tahun 1960 di Indonesia. Ya, kehadiran disiplin ilmu sosiologi hukum di Indonesia memberikan suatu pemahaman baru bagi masyarakat yang selama ini hanya sebagai masyarakat tahunya hukum itu perundang-undangan, gitu. Konteks kesana akhirnya, ya. Atau sosiologi hukum mengkaji suatu proses yang berusaha membentuk warga masyarakat menjadi makhluk sosial. Sosiologi hukum menyadari eksistensinya sebagai kaidah sosial yang ada di dalam masyarakat. Itu menurut bukunya Solikin, ya. Nanti kalian bisa cari, ya. Ada beberapa buku referensi yang bisa menjadi acuan buat kalian. Ya, yang pertama adalah bukunya Profesor Sarjono Sukanto, ya, itu sosiologi dalam masyarakat, ya, itu jadi buku utama pegangan kita, ya. Apa manfaat kita mempelajari sosiologi? Kan kita udah tahu nih definisi sosiologi hukum, tadi objeknya sudah. Sekarang manfaatnya apa kita mempelajari itu? Mulai diperkenalkan ruang lingkup dan objek kajian sosiologi. Jadi mulai 1982 ini dikenalkan lah masyarakat. Ya. Kemudian namun demikian Susunan-susunan dan proses kehidupan sosial sebagai suatu keseluruhan atau suatu sistem. Oke, ada yang lain? Silakan. Iya. Sosiologi adalah interaksi antar manusia dan kelompok. Ya. Jadi dia bicara sosiologi hukum, ya, adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku. Nah, ini yang harus kita ketahui. Jadi sosiologi hukum itu adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat terhadap konteks sosial, konteks masyarakat sendiri, ya.
apa yang menjadi objek dari sosiologi hukum? Ya, nah, apa? Diri, nama. Ayo, silakan ya Pak. Ini kesimpulan yang bisa kita tarik dalam pertemuan hari ini. Yang pertama, hukum secara sosiologis adalah penting, ya, dan merupakan suatu lembaga kemasyarakatan atau sosial institusi, ya, yang merupakan himpunan dari nilai-nilai atau kaidah-kaidah, pola-pola perilaku, ya, yang berkisar tentang kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat, ya. Hukum sebagai suatu lembaga kemasyarakatan hidup berdampingan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan dan saling mempengaruhi karena tadi pola perilaku tadi. Yang kedua, sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan, ya, yang secara analitis, empiris, analisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lain. Sedikitnya ada 3 kegunaan. Yang pertama adalah memberikan kemampuan atau pemahaman hukum dalam konteks sosial, ya, memberikan kemampuan untuk menganalisis efektivitas hukum di dalam masyarakat, dan memberikan kemampuan bagaimana mengadakan evaluasi penilaian terhadap hukum di dalam masyarakat, ya. Nah, untuk pertemuan di minggu yang akan datang, minggu kedua, ada tugas yang harus kalian cari, ya. Yang pertama, apa yang Anda pahami tentang sosiologi hukum dan apa pentingnya mempelajari sosiologi hukum. Yang kedua, uraikan manfaat mempelajari sosiologi hukum dan berikan contohnya, ya. Yang ketiga, jelaskan bagaimana sejarah lahirnya atau munculnya sosiologi hukum, ya, hingga akhir pada perkembangannya di Indonesia, ya. Nanti tugasnya dikumpul di C5 atau di GCR, Google Classroom. Ini ada referensi yang kalian bisa jadikan acuan bagaimana untuk menjawab tugas struktur, ya, di atas. Bisa dipahami? Oke. Anak-anak, untuk presensi silakan scan barcode di layar itu screen. Mari kita tutup kuliah hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah sosiologi hukum yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah sosiologi hukum di program studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen tahun 2024, khususnya dari Direktorat Sumber Daya Dirjen dan Kemendikbudristek Republik Indonesia. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, terutama rekan sejawat dosen, rekan-rekan mahasiswa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangan itu berasal dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.